Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puji Lestari, ahli media farmasi. Saya Latsar CPNS golongan 2 angkatan 18 kelompok 3 NDH 25. Oke. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai asisten apoteker. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan melakukan pra-analisis isu ataupun masalah sesuai dengan tupoksi. Yang kedua, menapis atau menentukan satu masalah dengan menggunakan metode APKL. Selanjutnya, menganalisis akar masalah menggunakan metode fishbone. Dan yang terakhir, memecahkan masalah dengan metode SWOT. Oke, yang pertama kita masuk ke mengidentifikasi isu. Isu di sini yang mau saya angkat pertama adalah banyaknya obat yang expired date akibat kurangnya monitoring masa expired date. Kemudian yang kedua adalah kekosongan stok obat terjadi karena kurang optimalnya perencanaan dan pengadaan obat. Kemudian yang ketiga adalah waktu tunggu dari penyerahan resep hingga penerimaan obat. Oke, selanjutnya adalah penentuan masalah prioritas dengan metode APKL. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode APKL. Yang pertama, huruf A itu adalah aktual, P-nya problematik, yang ketiga kehalayakan, yang keempat layak. Oke, aktual di sini itu maksudnya adalah kalau isu ataupun masalah itu benar-benar terjadi dan sedang hangat. Untuk problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian layak di sini adalah masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicari solusinya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang angka-angka yang saya pakai untuk menentukan masalah prioritas dengan metode APKL. Angka yang saya pakai adalah dari angka 1 sampai dengan 5. Dengan keterangan angka 1 sangat kurang pengaruhnya, angka 2 kurang pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, dan 5 sangat kuat pengaruhnya. Setelah semuanya saya beri angka dan saya totalkan, di sini terlihat jelas bahwa obat yang expired date bisa ditentukan sebagai masalah prioritas yang akan saya ambil. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang analisis fishbone. Yang pertama dari metodenya adalah SOP penanganan obat kadaluarsa yang kurang optimal. Kemudian yang kedua adalah dari manusianya, kurangnya inovasi petugas untuk memberikan penandaan khusus obat yang mendekati expired date. Yang ketiga dari lingkungan adalah berkurangnya kunjungan pasien karena wabah COVID-19. Lalu dari materialnya adalah masa kadaluarsa atau expired date obat yang pendek. Sehingga akhirnya terdapat obat-obatan yang kadaluarsa atau expired date tadi. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength ataupun kekuatan, yaitu mengoptimalkan SOP penanganan obat yang dekat expired date maupun yang sudah expired date. Kemudian weakness ataupun kelemahan, yaitu belum optimalnya penandaan pada obat yang mendekati expired date. Opportunity ataupun peluang, yaitu melakukan disiplin dalam penandaan obat yang mendekati expired date.
Kemudian membuat stiker ataupun penandaan obat yang mendekati expired date. T, threats ataupun ancaman, yaitu expired date obat yang pendek. Kemudian pola konsumsi yang berubah ataupun menurunnya kunjungan pasien karena wabah COVID-19. Oke teman-teman, dari semua yang saya presentasikan tadi, mulai dari pra-analisis isu ataupun masalah sesuai dengan tupoksi, kemudian menentukan satu masalah prioritas dengan menggunakan metode APKL, kemudian menganalisis sampai ke akar masalah dengan metode Fishbone, sampai dengan memecahkan masalah dengan metode SVOT. Berikut adalah alternatif pemecahan masalahnya. Oke, yang pertama adalah rutin melakukan stock of name serta pencatatan kartu stok manual setiap 1 bulan sekali. Kemudian saling mengingatkan antar petugas dengan membuat pesan terjadwal di WA group tentang monitoring obat yang mendekati expired date setiap 1 bulan sekali. Kemudian membuat desain penandaan ataupun stiker obat yang mendekati expired date serta melakukan pelabelan obat yang mendekati expired date. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasi ke bagian pengadaan agar obat yang slow moving dan expired date-nya pendek dibatasi pengadaannya. Oke, itu tadi presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai asisten apoteker. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like ya. Assalamualaikum.